Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton sampai di part terakhir ini. Jadi di sini saya akan menyampaikan apa saja pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh penguji ataupun mahasiswa ketika micro teaching. Nah, teman-teman, kebetulan karena waktu itu saya mengikuti wawancaranya sedang masih pandemi COVID-19, jadi sebenarnya mahasiswanya itu tidak ada, namun hanya saja penguji. Nah, penguji juga sebenarnya bukan lebih ke arah nanya soal materi apa yang saya sampaikan, tapi overall mereka bilang sangat bagus dari segi penyampaian dan konten dan isi. Mereka menambahkan saja untuk memaksimalkan lagi itu harus menampilkan video-video yang berkaitan dengan materi. Misalnya tadi saya menyampaikan tentang pemilu, ya lebih bagus lagi kalau misalnya saya menyampaikan beberapa video atau satu video gitu ya yang mencerminkan tentang bagaimana sih proses dari sistem pemilu yang sangat kompleks, misalnya dalam proporsional sistem itu seperti apa. Nah, itu disarankan itu untuk menampilkan video. Dan yang kedua juga ada saran untuk yang terakhir itu harus memberikan evaluasi pembelajaran. Jadi misalnya kita membuat sebuah link aja, teman-teman membuat link, terus nanti kita membuat beberapa pertanyaan, optional aja nggak apa-apa teman-teman. Jadi sejauh mana kita mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap materi yang kita ajarkan. Nah, yang terakhir, mereka juga menanyakan apakah Anda terlibat juga dalam kegiatan-kegiatan konferensi nasional ataupun internasional. Ya tentunya saya jawab juga iya, karena mereka itu ingin mengetahui teman-teman sejauh mana pengembangan materi yang kita sampaikan. Apakah dari buku-buku yang sudah lampau, yang sudah lama banget, ataukah kita tuh improve diri kita gitu untuk ikut-ikut forum-forum internasional gitu. Jadi pada akhirnya akan berpeluang bahwa materi yang kita sampaikan itu terbaru, terupdate, dan juga mengikuti perkembangan saat ini ya. Dan yang paling penting, mereka juga mengatakan bahwa yang paling mereka suka dari apa yang saya sampaikan itu adalah kita nggak hanya bicara teori, tapi kita juga akan praktek bagaimana cara mengalokasi suara menjadi kursi di dalam parlemen. Itu yang mereka sangat suka, karena saat ini itu dituntut mahasiswa kan untuk bisa bagaimana mengaplikasikan materi pembelajaran yang ada di uh, ruangan yang ada di Zoom gitu ya dengan apa yang ada di lapangan. Kita harus melakukan perbandingan seperti itu, teman-teman. Jadi itu beberapa poin yang saya sampaikan sebenarnya mendapatkan respon yang sangat positif dari penguji. Saya juga melihat bagaimana dari mereka akhirnya menyelesaikan ini dengan sangat baik. Dan untuk memaksimalkan juga teman-teman ketika mengajar, saya akan sharing apa saja yang harus disiapkan sih sebelum kita ngajar ya. Tadi kan saya cuma bilang, jadi tadi saya baru bilang, tapi saya belum menunjukkan bukti. Jadi yang pertama kalian harus mempersiapkan RPS. Bagi teman-teman yang ingin memiliki file RPS ini, silahkan tulis aja di kolom chat emailnya, maka nanti akan saya sharing, atau kalian bisa follow Instagram saya Rizka Sarowa. Nanti akan saya sharing bagaimana cara menyusun RPS yang bagus. Dan kalian itu jangan nunggu penguji nanya mana RPS-nya baru kalian lampirin, tidak perlu gitu. Jadi apalagi kalau menggunakan Zoom, itu lampirkan saja dengan cara sopan, kayak maaf Bapak Ibu, berikut saya lampirkan RPS. Kemudian masukkanlah link yang ada di Google Drive ini, teman-teman. Yang berikut adalah PowerPoint. PowerPoint saya itu sekitar 10 slide, jadi nggak usah banyak-banyak, karena sebenarnya dengan kita terlalu banyak itu akan membuat kita sebenarnya nggak bisa mengimprovisasi diri kita. Karena kalau kita hanya menyampaikan poin, sedikit PowerPoint juga, itu sebenarnya bisa membuat diri kita tuh lebih aktif, dan penguji jadi tahu, oh memang anak ini menguasai materi. Dan yang terakhir, bahan ajar itu berisi tentang materi yang kalian susun ya teman-teman, itu bisa sekitar 10-15 halaman. Kalau misalnya ada yang sebenarnya bahan ajar itu kan harus 1 semester kan ya semuanya, tapi karena ini cuma micro teaching, sebenarnya cukup menyusun bahan ajar di pertemuan yang kita bahas aja. Misalnya tadi saya mau bahas
electoral system, jadi saya hanya membuat bahan ajar seputar sistem pemilu saja. Jadi tidak perlu banyak. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Saya doakan semoga yang bercita-cita menjadi dosen bisa segera terwujud dan bisa maksimal ketika micro teaching. Intinya adalah harus percaya diri dan juga harus menguasai materi, karena percaya diri saja tidak cukup dan yang pasti harus setiap hari latihan ya. Tapi saya rasa pasti semua sudah menguasai materinya, dengan catatan bahwa sebenarnya saya tidak mengatakan bahwa dengan kalian menggunakan bahasa Inggris itu jauh-jauh lebih baik dibandingkan bahasa Indonesia. Tapi kalau kesannya adalah kalian menggunakan bahasa Inggris tapi kalian tidak bisa menyampaikan dengan baik, pokok-pokok materinya juga teman-teman nanti akan menjatuhkan nilai kalian justru. Jadi menurut saya adalah kalau kalian tidak bisa secara keseluruhan menggunakan bahasa Inggris, kalian bisa di bagian awal sama akhir menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau kalian merasa bahwa ketika menggunakan bahasa Inggris, tapi nanti materinya malah tidak tersampaikan dengan baik, ya sudah menggunakan bahasa Indonesia saja di bagian materinya. Tapi menurut saya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, lebih baik menggunakan keseluruhan menggunakan bahasa Inggris, dan PowerPoint-nya juga buat yang menarik, ada videonya, kemudian menyampaikan poin-poin dengan banyak animasi, ya, itu justru akan membuat nilai kalian maksimal. Oke teman-teman, nanti akan saya sharing juga seputar apa saja sih bagian-bagian di dalam proses menjadi seorang PNS dosen. Itu ada beberapa bagian yang udah saya lalui juga kan ya teman-teman. Saya pengen banget sharing biar siapa tahu membantu kalian yang sedang galau mempersiapkan beberapa bahan materi atau beberapa persiapan untuk menjadi dosen. Oke, kedepannya saya akan bahas juga tips wawancara dosen dan juga ada beberapa tahapan ya yang akan kita bahas bersama. Oke, terima kasih banyak buat semuanya udah nonton video ini dan jangan lupa share ke teman-teman kalian apabila ada yang membutuhkan info yang penting ini. Terima kasih banyak dan semangat. Semoga semuanya sehat selalu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.